Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa di channel yang keren ini. Keren jelas. Keren jelas. Ya, sobat RH sekalian, saya lagi di Yogyakarta, di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kebetulan ada teman-teman buat acara dan saya support saja, menonton saja. Tetapi saya tertarik dengan anak muda ini ya, yang memberikan kata sambutan yang tajam ya, yang kata rektornya lebih tajam dari rektornya ya. Beliau adalah siapa, Bro? Ahsanul. Ahsan apa namanya? Ahsanul Kholikin. Ahsanul Kholikin ya, Putra Bima, Nusa Tenggara Barat, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, which is itu seperti apa? Seperti lembaga legislatif kampusnya ya. Jadi saudara sekalian, kita pengen tahu apa yang dirisaukan. Ini judulnya ada apa dengan Prabowo? Kita tahu kan baru-baru ini Prabowo meneriakkan hidup Jokowi ya. Prabowo juga mengatakan enggak semua. Prabowo mengatakan ada upaya memisahkan saya dan Jokowi, dan kemudian banyak reaksi masyarakat. Nah, Anda sebagai mahasiswa, ya, objektif mungkin tentunya, melihat fenomena Jokowi, Prabowo, Gibran, apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda ingin katakan? Silakan. Oke, yang pertama, kalau kita lihat kondisi saat ini, kondisi negara saat ini, kita sebagai mahasiswa sangat prihatin. Itu yang pertama. Karena apa? Karena sebagai seorang presiden, Prabowo seharusnya dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi, bukan malah tunduk ataupun patuh dengan presiden-presiden sebelumnya. Dia seharusnya memiliki gagasan tersendiri dari pikirannya sendiri, dan merdeka harus sejak dalam pikiran memang. Bukan dikendalikan oleh orang lain, apalagi dikendalikan oleh Jokowi. Yang jelas-jelas kalau kita lihat track recordnya selama 10 tahun, Jokowi tidak pernah berupaya mengembangkan ataupun membangun bangsa ini lebih baik untuk kedepannya. Misalnya saja banyak problem yang terjadi 10 tahun di era Jokowi, mulai dari itu problem sosial, problem pendidikan, problem kesehatan, politik, hukum bahkan. Mulai dari perampasan tanah, misalnya perampasan lahan, pembabatan hutan, misalnya kasus food estate yang dimana hutan dibabat habis pada akhirnya tidak ada hasilnya untuk rakyat itu sendiri. Kemudian di Wadas, kemudian di Rempang, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, dia berupaya melanggengkan dinastinya, yaitu dinastinya Jokowi, dengan memajukan anaknya sebagai wakil presiden, dengan melangkahi ataupun mengangkangi konstitusi. Kita lihat sendiri bahwasanya konstitusi ditelanjangi sedemikian rupa oleh rejimnya Jokowi. Seorang paman mengadili ponakannya, yang jelas-jelas kalau kita sebagai anak hukum pasti tahu, ketika ada hubungan antara seorang yang mengadili dengan yang diadili itu tidak seharusnya diadili oleh beliau. Pada akhirnya karena haus akan kekuasaan itu dipaksakan, gimana pun caranya dia harus jadi. Itu yang memprihatinkan bagi kita sebagai aktivis mahasiswa. Ya, tapi kan kita tahu ya dari awal, from the beginning, bahwa Prabowo mendapatkan kekuasaan menjadi presiden dengan sebuah proses yang dianggap curang. Ya. Saya harus mengatakan karena saya waktu itu maju sebagai lawyer dari pasangan 01 ya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita kan. Tetapi itu kan keyakinan yang sifatnya umum. Nah, persoalannya adalah sebagai mahasiswa, apakah Anda masih bisa berharap atau pernah berharap atau masih berharap kepada presiden yang notabene sudah dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 20 Oktober 2024 kemarin, terlepas bahwa kemudian dia mengucapkan hidup Jokowi, endasmu, dan lain sebagainya. Silakan.
Jadi kalau menurut saya sebagai seorang mahasiswa, kita sebisa mungkin harus objektif melihat situasi dan kondisi. Misalnya untuk harapan ke depannya, di 100 hari pertama saja, sedemikian rupa kebijakan-kebijakan yang diambil, menurut kami itu sudah menindas rakyat. Misalnya dengan salah satunya kebijakan baru-baru ini terkait pemangkasan anggaran atau efisiensi anggaran, yang dimana sektor pendidikan yang harusnya jadi prioritas tapi tidak diprioritaskan. Saya masih ingat banyak pidato beliau bahwasanya pendidikan itu menjadi hal yang penting, bahkan dia mau bangun fakultas kedokteran berapa jumlahnya itu. Itu hanya sebagai omong-omong doang. Tapi tidak ada terrealisasi, artinya omong-omong aja yang dilakukan oleh beliau. Nah, itu yang membuat kami kecewa sebagai mahasiswa. Seharusnya pemimpin ataupun presiden, dia harus menunjukkan sikap konsistensi apa yang diucapkan dan apa yang harus diperbuat. Itu bukti kepemimpinan ketika kita belajar tentang teori kepemimpinan. Nah, rakyat hari ini menilai bahwasanya ketika dia sudah inkonsistensi dengan apa yang dikatakan dengan yang dilakukan, artinya kepercayaan rakyat akan hilang terhadap Presiden Prabowo Subianto. Apalagi melihat catatan sejarah bahwasanya pemilu 2024 adalah pemilu paling buruk yang dicatat di Republik ini. Karena konstitusi dengan terang benderang dikangkangi oleh rejimnya Jokowi demi memenangkan anaknya Gibran. Oke. Yes. Pertanyaan kritikalnya sekali lagi, apakah Anda masih berharap dengan Prabowo untuk membereskan segala persoalan bangsa ini, termasuk peninggalan yang diwariskan oleh Jokowi? Harapan pasti ada untuk bagaimana Indonesia itu lebih baik ke depannya. Tapi saya sedikit skeptis ketika Prabowo tidak berani menyatakan sikap bahwasanya dia bisa berdiri sendiri tanpa dibayang-bayangi oleh orang lain, tanpa harus tunduk sama perintah orang lain. Saya sangat salut dengan Prabowo misalnya tahun 2014, 19, dia masih seperti macan gitu. Tapi akhir-akhir ini seolah-olah dia gimana ya, kita juga bingung sebagai mahasiswa menilainya. Tidak sesuai lagi dengan seorang watak, seorang pemimpin yang dimana memang punya pandangan ke depan untuk Indonesia yang lebih maju. Harapan pasti ada dari kami mahasiswa. Cuman melihat situasi dan orang-orang yang ada di dekat-dekatnya, kita cukup pesimis dengan hal itu. Harapan Indonesia emas ke depannya itu, sedangkan sektor pendidikan yang menjadi fundamental ketika ingin membangun Indonesia emas, anggaran aja dipotong. Itu yang menjadi keresahan bagi kita mahasiswa. Oke. Tadi Anda dan teman-teman masih berharap. Oke. Maka pertanyaan saya adalah lagi ya, lebih menukik lagi, menurut Anda, kalau hari ini kita punya masalah, problemnya itu di Prabowo-nya atau di orang-orang sekitar Prabowo? Karena pasti treatmentnya beda kan? Apa yang ingin Anda katakan? Jadi kalau kita analisis lebih jauh, ini kan problem sistematis yang dimana sistemnya sudah hancur. Misalnya tentang sistem kepartaian, tentang sistem presidensial threshold, walaupun putusan MK baru-baru ini sudah 0%, tapi kalau kita lihat cakupannya luas, bahwasanya ini sudah menjadi problem yang sistematis, bukan hanya persoalan Prabowo sendiri ataupun orang-orang di lingkungannya. Nah, yang menjadi problem besar, Prabowo ini tidak berani mengambil sikap bahwasanya ketika orang-orang yang di sekitarnya menurut dia sudah tidak layak untuk mengembang jabatan itu, tapi dia tidak berani menggantikan orang itu karena ada titipan daripada orang-orang sebelumnya. Itu yang menjadi kekecewaan bagi kita. Titipan Jokowi lah. Ya, titipan Jokowi.
Misalnya banyak 50% lah dari kementeriannya itu orang-orang yang menjabat pada masa Jokowi juga. Oke, atau orang yang terafiliasi dengan Jokowi. dengan Ya. Jokowi. Oke, lagi pertanyaannya adalah kalau Anda mengatakan ini adalah problem yang sistematis ya, problem yang sistemik ya, maka apa what should to be done? Apa yang harus dilakukan? Ya, karena sistemik, saya membayangkan wah ini perlu overhaul, perlu perombakan besar-besaran. Silakan. Menurut saya sebagai mahasiswa, Prabowo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dia harus berani ambil sikap untuk menyelesaikan semua problem ini. Misalnya dia harus berani memecat ataupun mengeluarkan orang-orang yang tidak kompeten untuk menjabat di bidang tertentu. Misalnya di kementeriannya, ketika orang itu tidak kompeten, pasti pecat juga yang korup dong. Yang pasti korupsi itu harus dipecat, bahkan dicopot secara tidak terhormat mungkin. Kemudian dia harus berani bahwasanya menunjukkan sifat kepemimpinannya. Dia itu sebagai presiden tidak harus tunduk pada siapapun. Tidak boleh tunduk pada siapapun. Dan dia harus merealisasikan gagasan yang disampaikan, bukan hanya sekedar janji-janji palsu yang rakyat sudah bosan dengan janji-janji palsu. Misalnya banyak pidato-pidatonya itu akan menjadi janji ketika dia menjabat. Nah, saat dia menjabat ini janji itu akan kami tagih terus. Oke. This is the last question ya. Pertanyaannya adalah berarti Anda masih menggantungkan harapan di Prabowo itu sendiri. Tidak berpikir bahwa ini presiden not workable ya. Not he doesn't work ya. Nah, sehingga jalan keluarnya bukan berharap pada Prabowo lagi, tetapi jalan keluarnya adalah jalan lain. Saya tidak tahu apa pikiran Anda dan mahasiswa. Jadi this is a challenge questions. Jadi begini, Bang. Melihat situasi kondisi hari ini, mengingat bahwasannya dari proses mulai daripada pemilu, seharusnya kan kita sudah bisa membaca bahwasannya dari proses saja sudah sedemikian rupa melakukan pelanggaran hukum. Nah, ketika dia menjabat bahkan bisa lebih parah kalau kita katakan dari proses aja, dari niatnya aja sudah buruk, apalagi ke depannya. Itu yang menjadi yang membuat kita pesimis terhadap kepemimpinan era rejim baru ini. Lalu makanya kami sebagai mahasiswa akan terus mengawal apapun kebijakannya. Ketika kami menilai itu tidak pro terhadap rakyat, maka hanya ada satu kata, yaitu lawan. Tidak ada kata tunduk terhadap kekuasaan, karena DNA-nya mahasiswa tidak pernah tunduk terhadap kekuasaan rezim apapun. Hanya ada satu kata, yaitu lawan. Jadi saudara sekalian, ya kalau bisa saya simpulkan, para mahasiswa ini ya paling tidak diwakili oleh ketua dewan dewan eksekutif, dewan apa? Perwakilan mahasiswa. Dewan perwakilan mahasiswa, ya siapa namanya tadi? Ahsanul Holikin, ya masih berharap sama Prabowo, tidak berpikir untuk menggantinya, begitu ya? Tetapi kalau buat kebijakan yang tidak benar, mereka tetap akan mengatakan lawan, ya. Begitu ya, sahabat. Dan kemungkinan akan ada wacana untuk digantikan. Kalau seandainya memang tidak bisa diharapkan. Tapi for the time being saat ini, paling tidak kita lihat dulu gitu ya. Betul. Saya tidak berusaha menggiring. Dia mau mengatakan masih percaya, karena itu
beliau punya pendapat, mau mengatakan sudah tidak percaya, oke. Tetapi dia mengatakan masih percaya dan kemudian memberi waktu. Ya, betul. Ya, oke. Begitu saudara sekalian ya, saya coba sedikit out of the box, tanya para mahasiswa ya, mereka yang masih genuine pemikirannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyeimbang bagi atau dibandingkan dengan senior-senior yang sudah malang melintang mengkritik Jokowi, Prabowo, Gibran most of the time, tiap waktu. Silakan bro, closing statement. Mau menghimbau kepada mahasiswa lainnya, pemuda dan lain sebagainya, silakan. Lihat kamera, ya, lihat kamera. Oke, untuk teman-teman mahasiswa, jangan pernah tunduk terhadap kekuasaan, jangan pernah takut terhadap kekuasaan yang menindas rakyat, karena kita diajarkan untuk terus berjuang, untuk memperjuangkan kaum-kaum yang tertindas. Hanya ada satu kata untuk disampaikan terhadap kekuasaan yang menindas rakyat, yaitu lawan. Oke, ya, saudara sekalian, itu saja ya. Nanti kita cari mahasiswa-mahasiswa lain yang bernas, yang masih murni, yang masih genuine, yang masih punya asa untuk kemudian melawan kekuasaan zalim, kalau memang zalim, dan tentu saja menopang kekuasaan kalau memang kekuasaan tersebut perlu ditopang karena amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Cheers. Saya sudah kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Perbaiki semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian demo, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa! Hidup! Teman-teman tetap satu komando ya. Teman-teman tetap satu. Dipukulin! Mana yang pukulin? Itu mataku! Ikut teman gua! Menurut tak pukul lah! Aku pukulkan, aku mau bicara! Kau pukul aku! Kau itu gue paksa aku! Mataku gua pukulin! Hidup perempuan yang terus melawan. Terus kali ini yang menjadi krusial dan juga fundamental adalah isu pendidikan. Karena dengan beberapa alasannya, pemerintah pusat sebegitu dengan mudahnya memangkas daripada sektor pendidikan dan juga kesehatan. Padahal daripada dua sektor tersebut menopang dan juga menjadi fondasi utama sebagai mahasiswa, sebagai manusia, kita butuh pendidikan dan juga kesehatan. Kita buktikan kepada Bapak kepolisian hari ini bahwasannya mahasiswa Lulus SMA, SMK, jual tanah, masuk polisi. Makanya tugas kalian itu hari ini adalah kita. Kalau kalian hari ini dan yang kuku papa sekarang juga yang kuku papa dan yang kuku papa sekarang juga gayang kuku papa dan yang kuku papa sekarang juga. Lihat kawan-kawan sekalian, Prabowo, Gibran,
Jokowi sama saja. Ditambah sebetulnya kita lihat polisi sebagai partai coklat ternyata partai bukan duduk di DPRD. 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran kemarin kita demokan, dan sekarang efisiensi silen namanya. Ayo 1, 2, 3 efisiensi silen. Ulangin, efisiensi silen. Itu bukan efisiensi tapi pemotongan.